produktif tata kecantikan kulit dan rambut SMK Negeri 1 Pogalan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG kategori 1 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring pada mata pelajaran Rias Wajah Korektif, materi Rias Wajah Psikatri pada siswa kelas 11 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Berikut video hasil dari ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat. Hari ini sudah minta tolong belum? Sudah. Sekarang kan hari ini untuk praktek. Coba saya bikin cek kerapiannya dulu. Coba kalian di sini. Lihat ya. Bagus. Semua sudah rapi. Silakan duduk. Untuk memulai pembelajaran kali ini, saya minta tolong untuk ketua kelas memberikan doa dulu ya. Doa siap, doa mulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini masuk semua? Masuk. Masuk ya? Ya. Bahannya langsung saya isi. Nah, anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran kali ini, kalian pernah tahu ini siapa? Pernah. Siapa itu coba? Siapa? Yang pernah Sintan? Mas Oping. Yang lainnya sudah tahu kalau itu Mas Oping. Atau jangan-jangan kalian cuma tahu namanya saja tapi beliaunya belum tahu. Ya. Mas Oping ini adalah salah satu perias yang paling terkenal untuk saat ini di Trenggalek. Bahkan di area Jawa Timur, Jawa Tengah itu beliau sudah sangat terkenal sekali. Kenapa kok bisa terkenal? Ya memang karena usaha kegigihannya beliau. Jadi beliau itu awalnya adalah seorang pelukis. Nah terus kemudian dia pendidikannya juga cuma setara SMA. Tapi dia bisa sukses, kenapa? Karena dia bisa membaca pasar. Kalau di Trenggalek, dia hanya menjadi seorang pelukis, dia tidak mungkin bisa terkenal. Tapi karena dia bisa melukis, akhirnya dia mengecat nih. Akhirnya dia menerapkan ilmunya ke dalam dunia rias. Dan alhamdulillahnya banyak orang yang suka. Padahal dia pendidikannya di SMA ya. Dan nanti sampean kan pendidikannya SMK kejuruan. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 2 itu kalian diajarkan tentang ilmu kejuruan. Jadi harapan dari saya adalah kalian bisa mencontoh beliaunya. Kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses. Karena apa? Ilmu yang kalian dapat itu jauh lebih banyak dari Mas Oping. Yuk, masih semangat? Biar tambah semangat. Siapa yang biasanya goyang TikTok di sini? Anggun. Ya, Anggun. Tak tahu Anggun masih ke depan Anggun. Sudah siap? Sudah. Ya, Anggun, silakan silakan ya Anggun buat teman-temannya. Fokus keluar. Senyum, sama senyum. Terima kasih. Sudah semangat semuanya? Sudah. Tadi saya lihat kalian lemas sekali. Tidak tahu mungkin karena hujan ya. Iya. Ada yang sakit? Tidak. Baik, kita flashback untuk materi yang minggu kemarin. Kalian masih ingat tentang rias wajah sehari-hari? Masih? Masih. Nah, baru minggu kemarin ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan jenis kosmetika apa yang digunakan untuk rias wajah sehari-hari? Ya? Gimana? Coba berdiri. Foundation, bedak pada dan bedak kaki. Tuh, terus kemudian ada lagi? Air. Ya, ya. Blush on sama eyeshadow. Betul sekali. Nah, untuk ini
Ya, pernahkah kalian mengamati riasan wajah di mana wajah model terdapat bekas jerawat, kemudian bekas luka dan bekas jahitan? Pernah enggak? Pernah. Coba teman-teman sampingnya ada enggak yang kayak gitu? Nah, ada ya? Ada. Tapi kebanyakan sekarang masih sudah glowing. Kenapa? Karena sudah pakai kosmetika, skincare. Nah, coba ini ada enggak yang pernah melihat ini? Saya dulu kemarin juga saya wajahnya seperti itu, tapi pas dia sekarang hilang. Wow, tuh. Terus ada lagi? Coba begini. Saya sudah pernah lihat kakak saya pas waktu lawanan itu sebenarnya kan ada bekas jahitan. Pas lawanan itu jahitannya hilang. Oh, jadi cantik sekali. Iya. Ya, silakan duduk. Nah, terus kalau ini, menurut kalian, ini apa ini? Bagaimana cara untuk menutupi kelainan wajah tersebut untuk kebutuhan rias supaya terlihat sempurna? Ini kan dia apa ini menurut kalian? Ini kan sejenis tanda lahir kan? Iya. Nah, dia dilihat dari cantik seperti ini. Menurut kalian caranya bagaimana? Ada yang bisa? Lanjut. Dengan memakai foundation yang tebal. Tuh, terus ada lagi? Saya Kan? memakai concealer di bagian lukanya saja. Terus sekali. Nah, sebelum kita masuk juga, kenapa Bapak Bu tidak menanyakan ini terus dari tadi menanyakan soal luka, soal kelainan, nah, nanti dijelaskan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu kalian harus bisa nanti selama proses pembelajaran kalian harus bisa melakukan diagnosa. Dari kelas 1 dulu sudah pernah kan melakukan diagnosa? Diagnosa itu penting atau tidak? Penting. Kemudian kalian harus mampu melakukan rias wajah cikatri. Nah, ini cikatri ini ya. Kemudian, nah, pada pembelajaran kali ini yang kalian pelajari yaitu tentang materi pengetahuan rias wajah cikatri. Lalu alat dan kosmetika yang digunakan, kemudian mampu berpikir kritis tentang cara mendiagnosa dan melaksanakan rias wajah cikatri. Jadi diagnosa itu mesti untuk perawatan wajah, untuk rias wajah, kemudian perawatan tangan dan kaki itu harus lancar. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian, setiap hari kita melakukan penilaian ya. Jadi ada penilaian sikap. Penilaian sikap itu saya lihat dari cara duduk kalian, cara berkomunikasi kalian dengan teman sebangku atau di sampingnya, kemudian tanggung jawab kalian terhadap tugas yang diberikan, kemudian keterampilan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah rias wajah Cikatri. Cikatri ya, bukan sikatri. Cikatri itu apa? Cikatri adalah rias wajah yang digunakan untuk menutupi bagian yang kurang sempurna, besar, ya, wajah yang terluka dan sebagainya. Ini tadi, ini apa? Tanda lahir. Tanda lahir tidak hanya di tubuh, tapi ada juga yang di wajah. Yang masuk ke rias cikatri itu tanda tubuhnya seperti apa, Bu? Tanda lahir seperti apa? Yang jumlahnya agak lebar. Kalau cuma satu titik itu bukan termasuk cikatri. Kemudian jerawat meradang. Jerawat di sini kriterianya dia meradangnya
hidungnya pesek, kan namanya orang Indonesia itu hidungnya kan tidak maju semua. Kalau hidungnya pesek, kemudian bibirnya antara bawah dan atas itu tidak sama, itu bukan termasuk psikiatri. Nah, itu termasuk ke dalam rias wajah korektif. Meskipun sama-sama untuk rias wajah korektif, tapi untuk yang hidung pesek dan bibir yang tidak sama itu bukan, karena dia bukan suatu kecacatan, tapi memang bawaan lahir. Nah, kosmetika yang dipakai pernah tahu? Ini sering memakai? Iya. Apa? Concealer. Ketika melihat sehari-hari kan concealer digunakan untuk menutupi bayangan mata kan? Nah, tapi untuk psikiatri bisa jadi digunakan untuk menutupi bekas luka. Terus kemudian lip liner pernah menggunakan? Ini digunakan untuk membentuk bibir. Bisa kayak tadi orang yang memiliki bibir yang sumbing, kita buat bentukan yang lipstick. Lipstick di sini fungsinya untuk apa? Untuk Pewarna bibir. Digunakan untuk dress up. Nah, ternyata lipstick juga bisa digunakan untuk menutupi bagian yang tidak sempurna, seperti tadi tanggal lahir itu warnanya hitam. Nah, kalau kita langsung pakai foundation kan tidak mau berwarna, dia pasti akan tetap abu-abu, tidak mau warnanya kayak kulit. Caranya gimana? Kita menggunakan lipstick dulu. Jadi diaplikasikan lipstick menggunakan tangan, diratakan, baru kita timpa foundation. Nah, terus selanjutnya kuas make up. Ini sering sekali kalian gunakan untuk membuat bayangan video. Kemudian apa ini? Biasanya dipakai apa? Mengaplikasikan foundation. Di sini juga digunakan untuk mengaplikasikan concealer. Paham nggak sini? Paham. Nah, ini coba perhatikan dulu tentang teknik tata rias psikiatri untuk bekas jerawat. Nah, silakan perhatikan dulu. Nah, ini orangnya jerawatan. Pertama, aplikasikan primer atau pembelah. Kemudian concealer. Nah, kalau kita biasanya concealer digunakan setelah pembelaan. Kalau untuk sebagai itu sebelumnya. Nah, kemudian aplikasikan juga sabun. Sabun harus apa? Harus tebal saja. Kemudian tidak pakai juga jangan lupa. Nah, apa ini? Alis. Alis harus dikoreksi, ya. Kemudian dirapikan lagi. Setelah itu kita menggunakan powdernya. Bisa kalian langsung menggunakan alis asli, alis langsung, atau bisa menggunakan powder. Bisa juga menggunakan yang sekarang mesin alis yang bentuknya gel itu. Ya. Nah, kemudian ini apa? Eyeshadow. Eyeshadow di sini pengaplikasiannya kita menggunakan warna-warna yang natural. Kenapa kok tidak mencolok? Karena untuk rias wajah psikiatri itu riasannya dia natural, tidak untuk pambungan beda. Nah, anak-anak, ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara menutupi. Tapi ibu tidak melakukan semuanya. Ibu hanya mencontohkan sedikit saja. Nanti silahkan kalian kembangkan, kalian buka HP-nya, bisa digunakan untuk browsing. Caranya yang tepat itu seperti apa? Teknik yang terbaru. Nah, itu ya. Nah, untuk persiapan pertama kita persiapan pribadi. Persiapan pribadi itu seperti apa? Kita menggunakan baju kerja yang rapi. Kemudian tidak boleh menggunakan baju biasanya saya lepas. Nah, ini kenapa kok harus dilepas? Supaya tidak melukai model-model.
Nah, kemudian tadi sebelum masuk ke sini modelnya kita bersihkan dulu wajahnya sesuai dengan kriteria wajahnya. Karena dia berjerawat, berarti kriterianya dia berminyak. Jadi tadi ibu sudah membersihkannya dengan kosmetika apa? Kita membersihkan dengan kriteria wajah berjerawat. Nah, pertama kita aplikasikan pelembab. Nah, ya. Nah, pelembab dulu semuanya merata searah jarum jam. Ya. Kemudian bagian berjerawatnya di mana? Tadi sudah didiagnosa dulu. Bagian jerawatnya, oh ternyata Mutia ini jerawatnya ada di bagian sini saja. Kemudian area sini ada pigmentasinya tapi sedikit karena dia mungkin dalam sehariannya tidak menggunakan sunscreen. Jadi ini ada sedikit. Kemudian area sini juga jerawat. Pertama apa? Kita harus menggunakan concealer dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita potol dulu bagian sini yang berjerawat. Nah, kita aplikasikan sedikit. Kemudian area sini. Kemudian ini juga. Kita pertama ratakan pakai tangan dulu. Baru setelah itu kita gunakan beauty blender. Seperti biasa. Kemudian kita aplikasikan nafas lagi. Posisi perhias ada di sebelah kanan, tidak boleh duduk dan tidak boleh posisinya terlalu dekat dengan wajah. Kita lakukan aplikasi untuk perhias pertama dulu. Apakah ini harus tebal menurut kalian? Iya. Biar apa? Ini foundationnya betul harus tebal. Biar dia bisa cover atau melakukan kamuflase di wajahnya untuk menutupi bagian yang tidak sesuai. Saya pakai separuh dulu ya. Mungkin ada yang tanya dari sini. Anggun, silakan pilih Anggun. Sekarang itu kan musim foundation mixing dan dibakar itu adanya membuat foundationnya lebih padat dan tidak geser. Itu apa benar? Saya itu mau mencoba itu masih Nah, untuk foundation mixing sudah pernah lihat kan di Instagram, di YouTube. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja karena itu adalah pengembangan dari ilmu kecantikan. Tapi ketika kamu menggunakannya juga harus sesuai dengan SOP. SOP-nya bagaimana, Bu? Karena itu kan dibakar. Nanti kita menggunakan api. Cara pembakarannya itu harus jauh dengan modern. Nah, terus ketika pengaplikasiannya, kalau kosmetika ini kan kita posisinya kosmetikanya dingin kan? Nah, karena dingin kita bisa langsung mengaplikasikan. Nah, kalau kosmetikanya dibakar otomatis kan panas. Kalau panas langsung diaplikasikan kan juga bahaya. Jadi kita harus tunggu agak hangat, dingin, tidak boleh dingin banget, juga tidak boleh panas banget. Nah, tujuan dari mixing tadi adalah kosmetikanya kan menjadi hangat. Nah, pori-porinya yang tadi kecil ini ketika mau diaplikasikan kondisinya hangat, dia akan membuka. Otomatis kondisinya dia akan meresap ke pori-pori. Akhirnya dia akan mengunci. Nah, ketika mengunci, berarti kan kondisinya bisa bertahan lebih lama. Itu ya. Nah, ini untuk lipatan hidung jangan lupa nanti agak diberikan. Nah, kita separuh saja. Wajahnya sudah tercover kan? Iya. Nah, ini untuk bibir juga jangan lupa ditutupi. Sampai sini.
boleh silahkan berduduk berkelompok dulu sebelum saya bagikan LKPD ya. Kalau sudah, ini saya bagikan LKPD-nya dulu. Saya tapi ya, masak-masaknya ada segini. Yang tapi resep-resepnya taruh di paling bawah. Sudah ready? Sudah. Nah, silakan dibuka. Di depannya itu ada kegiatan pertama. Silakan kalian menuliskan anggota kelompok, ya kan? Terus kemudian nanti kegiatannya pertama kalian diagnosa, ya. Di situ kan ada, di sini kan ada alat yang harus dipakai. Nanti silakan kalian browsing dulu. Kira-kira pasiennya ini masuk apa? Nah, kemudian nanti kalian pulpennya jangan lupa sudah ready pulpennya. Kemudian silakan kalian diagnosa, kemudian tuangkan di sini. Ditulis saja keadaan kulitnya bagaimana, kriteria apa, jenis kulitnya apa, warnanya apa. Nah, kemudian nanti yang kedua kalian membuat jersey-nya. Sini jelaskan langkah kerja selama melaksanakan pertama pembersihan, kemudian menyamarkannya di kondisi apa saja. Nah, terus sampai ke alis saja, biar nanti ketika kalian presentasi modelnya tidak pucat. Dikasih lipstik tidak apa-apa, sedikit saja. Oke ya. Nah, kemudian setelah presentasi nanti saya harap kalian yang lainnya itu yang aktif bertanya, karena tadi apa Ibu sudah jelaskan kalau ada penilaian setiap pembelajaran. Sudah? Yang satu silakan mengambil modelnya, kemudian yang satunya silakan disiapkan tempatnya sampai yang rapi. Yang satunya menulis ini isinya, ya. Ditulis nama lengkap sama mesinnya. Kalau hafal, tidak hafal, tidak apa-apa. Sudah? Modelnya bersilakan untuk duduk. Sudah? Modelnya dibenari untuk jilbabnya, kemudian diberi headband, diberi cape. Jangan lupa diagnosa dulu, tulis nama modelnya. Kalau mendiagnosa berarti terlihat. Sekarang silakan lakukan diagnosa dulu. Menurut kelompok kalian hasilnya bagaimana? Ini ya, di area sini ya. Tulis saja. Ini wajahnya di sebelah. Ini kenapa kondisi masalahnya wajah kosmetikanya sudah? Kalau sudah, bisa yang sudah selesai diagnosa bisa langsung kalian memproses, ya.
kasih. Ya, kelompoknya Titi boleh maju ke depan dua-duanya, terus modelnya duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil kelompok kami. Kondisi wajah model kami adalah berjerawat. Terdapat beberapa bekas cacat dan bekas jerawat. Tipe kulitnya kombinasi. Kosmetika dan alat yang digunakan yaitu lip cleanser untuk membersihkan wajah, pelembab, concealer, foundation, pensil alis, shading, dan lipstick. Alatnya kuas atau brush, spons atau tidak. Kemudian langkah kerja selama melakukan proses menyamarkan dan wajah. Yang pertama, membersihkan wajah sesuai dengan kondisi kulit wajah menggunakan lip cleanser. Yang kedua, mengaplikasikan pelembab di area-area tertentu. Yang ketiga, mengaplikasikan concealer pada bagian wajah yang berjerawat. Kemudian aplikasikan foundation yang tebal menggunakan spons makeup dan dilakukan. Yang kelima, aplikasikan shading pada hidung agar terlihat lebih mancung dan pipi agar terlihat lebih lurus. Yang terakhir, mengaplikasikan rambut dan badan. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Saya berdiri, yang bertanya sebutkan namanya. Saya yang mencatat. Atika Sofian. Kenapa concealer itu harus lebih terang daripada warna kulit? Ya, tidak. Saya akan menjawab pertanyaan. Supaya cacatnya tidak terlihat untuk menutupi cacat. Menyamarkannya mana? Kami akan menutup presentasi. Jelas, sebelum ditutup, tadi Amida bertanya, kenapa kok harus menggunakan warna yang lebih terang? Tadi kelompoknya Titi menjawab, biar hasilnya tidak terlihat. Nah, itu betul. Jadi, concealer itu warnanya harus lebih terang. Supaya apa? Untuk menyamarkan bekas lukanya. Tadi kan dia ada bekas jerawat, kemudian ada juga bekas cacat. Nah, itu digunakan untuk menyamarkan. Kalau warnanya lebih gelap apa boleh Bu? Tidak menyamarkan, tapi dia akan malah menimbulkan warna. Itu Afidah sudah paham? Yang lainnya sudah paham? Kalau sudah, silakan ditutup kelompoknya Titi. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok Titi. Ya kan, dari sini kalian sudah paham benar kan untuk yang kerja psikiatri? Ya. Nah, kemudian seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada penilaian pengetahuan dari apa? Dari kuis. Dan di sini Ibu punya hadiah untuk kalian. Kalian apa toh? Ya. Ini ada kue untuk kalian. Tapi makannya nanti setelah selesai pelajaran. Untuk kasus pertama, bagaimana cara menutupinya? Di sini kan ada bekas jerawat. Ya, ayo siapa yang mau? Siapa dulu? Anggun dulu. Itu menutupinya dengan concealer dan memakai foundation yang cukup baru. Tuh sekali. Ada yang lainnya? Tidak ada? Yo, beri tepuk tangan ke Anggun. Kemudian yang kedua, kosmetika dan alat yang digunakan untuk menyamarkan bekas jantan dan membentuk bibir kembali. Iya. Diaplikasikan concealer dan lainnya. Oke, berarti bibirnya dibentuk lagi kan? Iya. Nah, ada yang lainnya? Tidak ada? Yuk, beri tepuk tangan. Jadi, seperti yang kalian lakukan tadi, kebetulan Ibu tidak menyuruh kalian untuk ini mencari model dengan kriteria wajah sunyi. Karena apa? Saya tahu ketika kalian saya suruh ini kan kesusahan dan akhirnya nanti kalian malah tidak masuk. Nah, dari materi yang diberikan tadi, menurut kalian
foundation yang tebal, dikasih setting, tapi tidak Tuh, ada lagi? saya Tuh banyak ya. Sebelum dikasih concealer dilangsung lipstick. Betul sekali. Ini Juana ditepuk tangan. Sisa satu. Biasanya beda. Nah ini kosmetika yang tepat apa? Ini kasusnya dia jerawatnya parah, kemudian jerawatnya timbul di sini. Nah dia menurut kalian apa? lipstick dan concealer. Diapakan titiknya? Dengan kaca dan segalanya. Tuh, Cindy. Ja, jasanya beda. Ini Cindy sama kotaknya sekalian. Jadi, kosmetika yang digunakan dan kita tidak menjauh dari seputaran kosmetika ya concealer, kemudian ada lipstick, kemudian ada lip liner. Nah itu kosmetika yang digunakan untuk yang hijab cikatrik. Nah cikatrik itu apa? Jadi tadi kan ibu membahas bahwa cikatrik itu adalah rias wajah yang digunakan untuk menutupi kekurangan. Kekurangannya apa? Seperti bekas luka, jerawat yang meradang, bukan jerawat saja. Kemudian ada bekas jaritan, tanda lahir dan sebagainya. Sampai sini paham ya? Nah, dari pembelajaran hari ini coba ekspresinya gimana? Nah, kecuali Artika karena dia hari ini tidak fokus. Nah, untuk tugas minggu depan kalian praktik lah. Berarti kan berkelompok. Kita hanya menyamakan bagian yang tidak sempurna. Nah, untuk minggu depan satu orang membawa satu model dengan kriteria wajah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kan kemarin cuma tak suruh membawa wajah yang berjerawat. Nah untuk minggu depan itu kalian membawa ya ada yang berjerawat, ada yang berpigmentasi, kemudian ada yang kita kira raganya, bibir sumbing, bekas jahitan dan sebagainya. Kemudian job sheet ya seperti biasanya kalian wajib buat karena hari ini kan kalian sudah membuat langkah kerjanya. Jadi minggu depan insya Allah kalian juga lebih bisa. Maka sekarang coba biar tambah semangat, biar Artika galaunya biar dia tambah fokus. Ayo Anggun, kamu silakan memimpin lagi untuk kita goyang dulu. Pembelajaran kali ini kalian akan menjadi lebih pandai, lebih terampil ketika kalian melakukan praktik. Nah untuk penilaian jangan lupa setiap kali pertemuan kalian harus aktif karena apa? Setiap kegiatan ketika pembelajaran itu pasti memiliki. Sampai sini paham? Paham. Karena waktu kita juga sudah habis, kita tutup untuk pembelajaran kali ini. Ketua kelasnya saya minta tolong untuk doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita doa menurut yang masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.